Halo, saya Samuel tanpa Sibarani. Di sini mau jelasin kode yang dibikin di case study 7, modul 7, praktikum pemrograman berorientasi objek. Jadi kode apa aja sih yang udah gue bikin? Let's check it out. Jadi di directory main ini, gue punya dua subdirectory, yaitu Java dan Resources. Subdirectory Java ini isinya kode utama yang diminta pada saat praktikum. Sementara subdirectory resources adalah terkait hal yang saya tambahkan sendiri di luar dari praktikum. Tujuannya hanya untuk mempercantik visual sementara waktu dan bisa dilihat yang aslinya di file backup yang ada hanya dengan renaming. Jadi saya bakal menggunakan file main yang original untuk penjelasan. Yang saat ini bukan yang original ya, ada tambahannya seperti motion blur, terus background circles supaya buat efek gitu. Jadi gue rename dulu. Ini dia yang aslinya. Proyek ini terdiri dari beberapa kelas utama, yaitu main.java, player.java, ground.java, dan gamemanager.java. Main untuk entry point dan game loop, player untuk player entity, class untuk player entity, ground adalah class untuk ground platformnya, dan game manager itu untuk singleton pattern dan game state management. Kita bakal mulai dari main.java di sini. Kelas ini extends dari application adapter dari libgdx yang mengimplementasikan game loop pattern. Jadi di metode create kita melakukan inisialisasi semua komponen game. Ada shape renderer, game manager, camera, player, ground, dan yang bisa diperhatikan di sini adalah kita menggunakan game manager.getInstance. Ini adalah implementasi dari singleton pattern yang bakal saya jelasin nanti. Kita ke metode render, ini adalah inti dari game loop. Metode render ini dipanggil terus-menerus oleh libgdx framework, biasanya 60 kali per detik, tergantung GPU juga sih, sepengetahuan saya. Game loop itu mengikuti standar pattern, yaitu update, clear, render, on and on, every time. Ini berlaku di semua game, berlaku di semua game engine, seperti Unity, Godot, dan juga Unreal Engine. Kita ke metode update berikutnya. Di metode ini kita update semua game state, seperti its flying state, dan juga skornya. Delta time digunakan untuk frame independent movement, input handling untuk space key, terus kita update player physics, kamera tracking, dan score management. Kita lanjut ke game manager, kita bisa lihat implementasi singleton pattern di sini. Jadi di sini ya. Nih, ini seluruhnya. Singleton pattern ini memastikan hanya ada satu instance dari game manager di seluruh aplikasi. Ini penting karena private constructor mencegah instantiation langsung dengan new. Terus static instance itu menyimpan satu-satunya instance dan get instance itu public method untuk akses instance. Nanti itu bakal dibikin baru kalau belum ada. Jadi dengan pattern ini, score dan game state bisa diakses dari mana aja tanpa perlu passing reference object. Kita ke kedua metode ini, start game dan set score. Metode start game itu untuk reset score dan mengaktifkan game. Metode set score adalah untuk update score, hanya jika game aktif. Ini adalah contoh encapsulation untuk game state management. Ke player.java, player memiliki posisi, velocity, dan physics parameter seperti gravity, force, vertical speed, base speed. Lalu kita ke update method di sini. Update method ini memanggil beberapa metode lainnya. Tujuannya adalah untuk separation of concerns. Jadi yang dipanggil oleh publik itu cuma update method ini. Jadi update distance and speed, update position, apply gravity, update collider itu nggak bisa dipanggil oleh yang tidak berkepentingan. Gitu. Gravity, gravity narik player ke bawah,
sementara fly memberikan force ke atas saat space ditekan. Lalu check boundaries itu collision detection dengan ground dan ceiling boundary checking. Kita ke ground. Ground ini adalah platform dasar buat gamenya. Konstruktor bikin rectangle collider dengan lebar 2 kali layar untuk infinite scrolling effect ya. Terus ground position diupdate mengikuti kamera untuk endless rudder effect. Jadi lanjut aja. Udah keempat kelas ya, ground, game manager, main, dan sama player. Langsung demonstrasi aja. Gamenya berhasil running. Di sini kita bisa lihat playernya kotak abu-abu di tengah. Groundnya itu juga abu-abu di bawah. Platform dengan tinggi 50 pixel. Dan fisiknya juga bekerja ya. Player jatuh karena gravity. Saat space ditekan, player terbang ke atas karena force yang diaplikasikan. Saat dilepas, gravity menarik player kembali ke bawah. Dan player nggak bisa nembus ground. Artinya collision detection bekerja gitu. Dan boundary checking juga harusnya bekerja ketika player tidak bisa keluar dari atas layar. Jadi kalau misalnya saya pencet space terus, itu harusnya melewati uh, apanya? Melewati window ya, window dari gamenya. Tapi ketika saya pencet terus menerus, harusnya itu ke atas terus. Tapi ketika saya lepas, langsung jatuh dari situ. Dan di sini kita juga bisa memperhatikan kamera mengikuti player dengan smooth offset. Jadi kamera tracking sistemnya bekerja juga. Dan di konsol bisa kita lihat outputnya itu game started. Sorry. Nah, itu dia. Ini adalah demonstrasi game loop yang jalannya continuous. Input, update, render, input, update, render, seterusnya. Jadi kesimpulannya, game loop pattern ini diimplementasikan di render method dengan update render cycle. Terus singleton pattern diimplementasikan di game manager untuk global state. Terus physics system, gravity, force, collision detection, kamera tracking untuk smooth following kamera, dan input handling, yaitu keyboard input untuk control player. Kemudian saya bakal masuk ke penjelasan tambahan di sini. Ini adalah tambahan efek visual yang saya buat di luar requirement praktikum. Ini pure for fun dan eksperimen. Sebenarnya kan proyek praktikum ini untuk mata kuliah bertujuan untuk menyerupai game Jetpack Joyride. Game Endless Runner, playernya terbang-terbang gitu, pakai jetpack. Jadi saya nambahin, sebentar, saya rename dulu filenya. Jadi saya nambahin background circle yang mirip dengan koin-koin yang berterbangan di Jetpack Joyride. Ini pure graphical rendering, gak ada logic gameplay apapun sejauh ini. Terus circles ini di spawn setiap 0,5 detik, warnanya random, posisinya random, dan diameternya juga random, purely estetik. Nah, terus yang menurut saya paling menarik di sini yaitu saya tambahkan efek motion blur menggunakan GLSL shader. Kenapa ada dua? Jadi, gue kan juga udah pernah belajar game development di Unity ya dan Unreal Engine. Rendering itu ada dua tahap, fragment shader dan vertex shader nih, seperti ini. Ini efek motion blur yang seperti di game pada umumnya. Shader ini ngeblend frame sekarang dengan frame sebelumnya menggunakan frame buffer, bikin smooth blur effect saat objeknya bergeraknya cepat gitu. Makanya di sini gue bikin kecepatan playernya tuh cepet banget, 800. Mana tadi? Base speed 1200 ya. Supaya kelihatan gitu efek motion blurnya. Secara teknis ini menggunakan dual frame buffer swapping dan custom shader program. Agak
advance ya untuk project OOP menurut gue. Oke, lanjut aja gue simulasiin. Seperti ini. Kalau di jet pencoret kan ini itu kan ngambil koinnya. Nah, di sini gue coba menghindari circles-nya. Dan gak ada logik apa-apa di sini. Sekarang ada colorful circles di background dan smooth motion blur effect. Motion blurnya terlihat jelas banget menurut gue. Kayak ngelihat film gitu. Dan ini semua eh, adalah tambahan di luar praktikum. Kode utama yang diminta sudah ada, dan saya akan push ke GitHub dengan kode utamanya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Em, Semoga videonya bisa berguna sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.